wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ila matatu adam qata amal illa min salasin. Al-hadis. Sadaqallahu sadaqallahu rasuluhu al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat Sayyidul Musibah, yakni Bapak Didi keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan untuk almarhumahnya, yakni almarhumah Arwati bin Dikarno. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ahli Nabiullah Al-Ustaz Haji Iwan Setiawan, Nabiullah kedua bulan ya, Haji Iman Basir, alhamdulillah ya hampir. Nabiullah Ustaz Ana, Nabiullah Ustaz Nurdin, Nabiullah Ustaz Haji Bitoyo, Nabiullah Ustaz Abdurrahman, Nabiullah Ketuban. Ada para tamadun sepuh, kita doakan semuanya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Dalam keadaan sehat dan batin, sehingga bisa istiqomah hidup kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Juga dapatkan pahala besar dan yang banyak dunia ketika di akhirat. Amin. Terutama alhamdulillah malam ini kita bisa takziah, kemudian pastinya silaturahmi ya. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyak serta diberkahkan. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca tawasul Al-Quran, surah Yasin, kemudian puji-pujian baik itu tahlil, zikir, sholawat dan lain sebagainya, serta doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ahli kubur, khususnya almarhum Arwati bin Dikarno, diampuni dosa, sekali lagi diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah terutama di Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita pun semuanya kalau memang ikhlas itu luar biasa pahala dan keuntungannya. Terlebih lagi pastinya pahala ngaji ya. Jadi malam ini insyaallah ada tausiah ngaji. Kalau tausiah mau kabinet di tausiah, kalau ngaji kan ada kitab. Nah apalagi sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sa'ban. Ini udah tanggal 2 ya. Jadi kalau kemarin mah waktu tanggal 1 itu bareng Januari dengan Rojab. Nah bulan Sa'ban ini udah beda. Jadi kalau Februari mah baru tanggal 1 ya, besok ya. Sa'ban kan ini sekarang udah masuk kedua. Nah di antara keutamaan bulan Sa'ban itu alhamdulillah sekurang-kurangnya setiap amal ibadah kita dibalas 700. Kalau kemarin Rajab 70, sekarang ke 700 nih. Ngaji sekali kayak 700 kali ngaji. Itu kalau dihitung per pekan berapa puluh tahun ya. Kemarin aja yang 70 itu ya hampir 2 tahun. Ini 700.
Ngitung aja tuh. Tapi jangan gara-gara gitu. Kali doang. Justru harus dimanfaatkan. Dan untuk lebih tahu tentang keutamaan bulan Sa'ban ya bahkan amalannya juga dasar daripada artinya itu udah ada ya. Saya merintis sebelumnya tuh tentang itu ya, bahkan tahun yang lalu juga ada, tinggal simak aja ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, menjawab dari tadi pertanyaan atau request Bapak RT Pak Iman ya. Kenapa harus mati? Mengapa harus mati dan apa bekalnya? Seru ini pertanyaannya. Memang sesuai momen ini. Nah, jawabannya yang pertama, kenapa harus mati? Memang udah waktunya. Dan ini ya bukan sekedar logika. Jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Surat Al-Munafiqun ya. Ayat akhir malah. Jadi yang tepatnya tentang mati nggak bisa mundur nggak bisa maju ini ya. Kalau yang ijazah ajalun nasta'in wala yastaqimun itu tentang masa ya. Jadi yang tepatnya ini. Jadi wala yu'akhirullah. Di sini kalau menurut al-inahu lamnya lam nabi nasab mustaqbal. Yang artinya nggak bakal meset dan pokoknya mah nggak luput ya. Jadi nggak bakal pernah mengakhirkan Allah wala yu'akhirullah ya. Nafsan kepada suatu jiwa ila ja'a ketika datang ajalun. Jadi kalau mau doa pun nggak peduli ya. Ya mau budak bahkan masih anak-anak gitu ya. Bahkan apalagi kali model lama. Siap-siap jelas ya. Walaupun sekali lagi yang namanya umur mah nggak begituan. Nggak karena tua, karena sakit ya. Kadang-kadang kakeknya masih hidup, cucu udah meninggal. Kadang-kadang yang sehat mah masih panjang umur, dokternya mah mati ya. Memang itulah waktunya. Nah kemudian untuk bekalnya apa nih? Itu di ayat sebelumnya. Masih surat Al-Munafiqun ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu." Bagaimana baca? Mim. Hah? Yang Al-Munafiqun. Iya, ayat sebelumnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ahadakumul mautu. Ya. Terus bayangkula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib gitu ya. Wa aku minas. Jadi di ayat itu Allah memerintahkan kita nih, khususnya masih hidup ya, untuk bekal. Tadi kalau ditanyakan apa bekalnya ya, untuk infak daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah sebelum datang kematian. Sebab kalau sudah datang kematian nanti yang ada penyesalan tiada arti. Makanya di situ sampai ya, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri tempo, beri masa waktu sebentar saya untuk hidup, pokoknya pasti saya manfaatkan itu waktu ya. Bukan main-main, pokoknya mah untuk ibadah, khusus saja itu untuk sholat. Ya, jadi di sini kesimpulannya mah, jadi kalau ditanya apa bekalnya, itu diantaranya sodako. Nah ini diperkuat. Nah kalau udah sodako, pasti tuh waqfu minas sholihin ya. Dan ini sekali lagi diperkuat oleh hadis, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ila matabnu Adam in kotoa amalum ila min salasi."
Jadi ketika anak manusia itu wafat, maka dengan sendirinya putus amal-amalnya. Ya walaupun di sini kata-kata Ibnu Abbas itu menunjukkan bujangar ya laki-laki, tapi maksudnya mau laki-laki mau perempuan ataupun budak, pokoknya mah kalau sudah meninggal sudah wafat itu bukan lagi diputusin ataupun putus, tapi dengan sendirinya. Pokoknya mah artinya mau nerima mau kagak tetap dengan sendirinya putus. Makanya kalau almarhum tadinya almarhum waktu hidupnya itu kegiatan apa, dengan udah meninggal udah kalah gitu. Ya bahkan pokoknya di sini ada yang karyawannya, ada pedagangnya, ada petaninya. Kalau sudah meninggal mah itu tetap putus semuanya, nggak bisa lagi. Oh gajinya, kalau seandainya ada orang meninggal, dia masih kerja aja, kira-kira gimana ceritanya? Olor ya, olor. Bahkan walaupun dia itu ahli ibadah, sholat, puasa, kalau sudah meninggal mah udah nggak lagi, betul. Tapi insya Allah nih, 3 hal ini walaupun dia sudah tidak kerjakan, ini akan mengalir dan terus berjalan. Walaupun sekali lagi dia sudah meninggal, bahkan sudah ada di alam kubur. Ini jadi ini hadis ini adalah menunjukkan bahwa amal putus, tapi yang tidak dianggap amal putus ya, walaupun dia sudah kerjain. Mana diantaranya? Sodakotin jariyatin. Yang pertama amalannya nggak bakal putus walaupun sudah meninggal, udah nggak dikerjain, adalah sodakoh jariyah. Sodakoh yang berjalan, maksudnya pahalanya, makanya itu ibaratnya jariyah yang berjalan. Jadi walaupun sudah meninggal yang sodakoh ini tetap pahala mengalir. Nah walaupun di sini oleh para mufasir ini diartikan sodakoh itu wakaf. Nah, makanya nih momen masjid Jamiat Aqsa di dua aja ya, membutuhkan kapan Nabi masih hidup. Semen, pasir. Iya, kalau sudah meninggal bentar yang ada ya. Kalau sudah memberikan alhamdulillah, tapi kalau belum bisa yang ada. Jadi sepanjang itu di masjid itu digunakan, itu sepanjang itu pula pahalanya ngalir, walaupun yang wakafnya itu, yang sedekahnya itu sudah meninggal, bahkan sudah lama sekalipun. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang tetap berjalan pahalanya walaupun sudah meninggal pelakunya ya, artinya sudah tidak dikerjakan lagi, adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang manfaat. Nah ilmu manfaat ini tentunya ilmu yang dia kerjakan ya, kemudian apalagi dia sampaikan lagi. Ya makanya di dalam tafsir ini yang lebih kuat ilmu yang dimaksud ilmu manfaat ini adalah orang yang ngarang kitab ataupun yang ngajarin. Jadi seperti gini, umpamanya saya ngajarkan Bismillah satu ya kepada hadirin satu umpamanya. Kemudian oleh hadirin nih, hadirin banyak. Katakan hadirin ya. Nah nanti oleh hadirin disampaikan lagi tuh. Jadi setiap kali nyampein itu pahalanya datang juga saya, walaupun yang nyampe sekarang bukan saya. Itulah jadi kalau kata bahasa Bismillah apa namanya ML ya gitu, kalau dunia Bismillah MLM gitu. Jadi makin banyak kesana nyampaikan itu makin banyak juga pahalanya. Makanya sangat beruntung ya orang-orang yang waktu hidupnya pernah ngarang kitab, pernah ngajarin, tapi tentunya untuk bisa ngajarin, untuk bisa ngarang kitab itu tentunya dia harus bisa ngaji, betul. Dan untuk bisa ngaji harus belajar ngaji ya, atau belajar insya Allah ya. Nah kemudian ketiga nih, yang istilahnya nggak bakal putus walaupun pelakunya sudah nggak kerjakan ya, karena kamu sudah wafat, adalah au waladin atau anak solihin yang soleh, yang pula yang mendoakannya.
Jadi yang ketiga nih, amal yang nggak putus walaupun pelakunya sudah meninggal, sudah wafat, sudah kagak ingat lagi, adalah anak yang soleh. Walaupun sebenarnya bakal anak soleh, nggak kedua itu setiap amalnya nyampe ke orang tuanya. Itu luar biasa nih. Kayaknya pernah sahabat ditanyakan ya, apakah mungkin orang tua seorang anak bisa meraih keriduan orang tuanya yang sudah meninggal ya? Ini di dalam kitab Biologi ada. Ini pernah nih. Ya, walaupun awalnya sih sahabat itu sebagai sahabat itu berkata bahwa meninggalkan doa kepada orang tua itu bisa menyempitkan yang namanya kehidupan. Tarku doa lewaledet yudayikul ma'is ya. Jadi meninggalkan doa atau tidak mendoa itu orang tua itu bisa menyempitkan kehidupan. Makanya kalau pengen hidup ini lancar ya, itu jangan luput, jangan malas, jangan bosan untuk mendoain kedua orang tua ya, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Setelah itu sahabat ditanyakan tuh, bagi sahabat, apakah mungkin orang tua seorang anak bisa meraih keriduan kedua orang tua yang sudah meninggal? Nah, itu dijawab oleh sahabat, bahwa betul bisa. Nah, caranya apa? Itu diantara yang pertama dan utama ya adalah menjadi berusaha untuk menjadi anak yang soleh-soleh. Kenapa? Anak yang soleh-soleh ini itu yang sangat diharapkan dan disukai oleh orang tua, baik yang masih hidup maupun ataupun yang sudah meninggal. Betul? Kan anak kalau soleh ya kita masih hidup senang luar biasa. Bahkan sampai meninggal juga itu kesolehannya akan mengalir kepada kedua orang tua. Cuma memang yang namanya soleh itu bukan sekedar nama, walaupun nama juga bagus, soleh ya. Yang asing lagi kalau memang pengen punya anak soleh, bapaknya kamen soleh, anak udah pasti itu namanya anak soleh. Anak soleh, Anak soleh. Iya. Nah jadi yang namanya soleh ini, ya di dalam kitabnya Nahdlatul Talibin ini jilid pertama ya, bahkan jilid ketiga ada. Kalau di jilid pertama ketika menjelaskan tentang wa'ala ibadillahi sholihin itu bacaan salat ya, tahiyat itu kan. Di antaranya kan habis assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu di jilid pertama. Kalau di jilid ketiganya mah itu juga faraid ya. Ya tentunya yang namanya faraid itu tentunya ketika tentang wakaf ya, itu tadi penjelasan daripada hadis ijamatanmu ada di kota malu kan di situ ada tadi awaladin solihin. Itu menjelaskan ayat itu, di sini menjelaskan hadis itu, itulah ada penyarahan penjelasan ulama yang dinamakan soleh itu apa. Jadi soleh itu al-qaimu bi hukukillah wa hukukil ibad. Jadi yang namanya soleh itu adalah orang yang udah menggalang ataupun menjalankan hak-hak Allah dan juga hak sesama hamba maksudnya. Ya dengan kata lain, ibadah kepada Allah itu benar karena berdasarkan ilmu. Kemudian kepada sesama juga akur tuh baru soleh. Kalau berbuat soleh, ya kan kadang-kadang ada orang ya, dia alhamdulillah yang namanya ibadah nggak ketinggalan nih, baik yang wajib maupun sunnah. Tapi sama tetangga, sama saudara, bahkan orang tua, nggak tegur-teguran. hah? Ribut mulu, ada di sini ada? Nggak ada sih, alhamdulillah ya. Iya damai, semua damai betul ya. Jalan damai. Ini pada Amerika ya gitu ya. Ada sebaliknya juga. Jadi dia benar orangnya emang nggak pernah ribut sama tetangga, sama saudara, apalagi keluarga ya. Nggak pernah ribut, benar-benar. Dan ada dia prinsipnya bahasanya ngaji diri. Yang penting mau benar katanya. Kan ada gitu ya. Tapi nggak sholat, nggak ibadah, kira-kira gimana? Sama deh. Sami mawon. Iya, jadi walaupun dia sosialnya banyak nih, nggak pernah ribut, bahkan dia yang ada sering membantu kepada tetangga, kepada saudara. Kalau nggak ada sholat,
itu nggak ada wadahnya. Jadi ibarat kopi itu, kenapa kopi bisa diminum? Karena di gelas, betul. Nah itu ibaratnya pahala kopi, gelasnya wadahnya. Nah untuk menjadikan gelasnya itu supaya bisa jadi wadah tempat kopi, itulah yang namanya ibadah sholat khususnya. Jadi sekali lagi, walaupun banyak sosial, bahkan dia puasa, haji, kalau dia nggak sholat, nah itu tetap aja nggak ada wadahnya. Ya tentunya sholat itu tentang sholat ya, yang betul-betul didasari dengan ilmu. Makanya semuanya juga itu dasarnya baik yang namanya tadi sholat jariah, keluar dari ilmu manfaat ya bahkan anak soleh juga itu harus dengan ilmu. Nah makanya supaya bisa anak soleh ini kudu diawali dari diri kita sendiri. Jadi jangan pengen anak soleh tapi dianya nggak berusaha jadi anak soleh. Jadi ya kalau pengen sekali lagi kalau pengen anak soleh diri kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh insya Allah ya. Jadi itu yang namanya anak soleh ini luar biasa. Bahkan nanti di akhirat nih yang namanya anak soleh sampai ada ungkapan anak soleh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Karena yang namanya dunia beserta isinya nih nggak bisa nyelamatin dari neraka, apalagi untuk masukkan ke surga ya. Tapi dengan anak soleh, insya Allah. Kan ada cerita aja ya. Jadi ini si anak mau dimasukkan ke surga. Dia nanyain, kalau orang tua saya di mana? Orang tua kamu di neraka. Karena orang tua kamu mah ibadah nggak pernah, nggak ibadah, tapi ada maksiat, makanya wajar masuk ke neraka. Sedangkan kamu masuk ke surga karena memang kamu ibadah nggak maksiat. Nah, kira-kira bisa nggak orang tua saya ini diselamatkan? Nggak bisa, ini sesuai keadilan. Ya, jadi adanya neraka untuk yang ahli maksiat, adanya surga untuk ahli taat gitu ya kan ya. Nah ini si anak ini, kalau memang orang tua saya ini nggak bisa dimasukin ke surga karena saya nih, ini anak soleh yang kayak egois. Oke lah, mendingan saya ikut dimasukkan neraka. Tuh anak soleh. Kalau anak soleh mah yang selawan daripada soleh, biarin amat orang tua neraka juga betul. Mati juga, angus juga yang penting saya ya. Kita ngebiayain ini. Tapi anak soleh kayak gitu kayak egois. Nah akhirnya itu karena memang rahmat Allah lebih luas daripada murkanya, itu bukannya anak yang tertarik dengan kedua orang tuanya, tapi justru orang tuanya yang tertarik dengan satu anak. Kesimpulannya, ini orang tua yang tadi di neraka tuh ya berdua itu karena amur rahmat Allah lebih luas daripada murkanya, diselamatkan dengan anak yang soleh walaupun satu itu. Hanya luar biasa ya. Tapi awas di sebaliknya juga ada. Gara-gara anak nggak soleh ya, walaupun tuh orang tuanya soleh, itu bisa jadi orang tuanya masuk neraka gara-gara anak nggak soleh. Makanya di sini ya di samping kita harus berusaha menjadi anak soleh, juga anak harus kita tata untuk menjadi anak yang soleh insya Allah. Nah ini tuh ya, jadi kesimpulan itu pertanyaan request daripada Bapak RT, kenapa harus mati? Emang udah waktunya. Iya, ini jangan bicara sebab-sebab lagi gitu ya. Ya sebab kalau bicara karena sakit, ya banyak yang sakit udah lama ya, belum mati-mati betul. Karena tua, banyak yang masih tua, masih hidup aja. Udah waktunya gitu aja ya, gitu. Nah, kemudian apa bekalnya tadi ya? Bekalnya satu adalah sedekah jariah, kedua adalah berusaha untuk memiliki ilmu yang manfaat, dan yang ketiga adalah yang meninggalkan anak yang soleh-solehah. Nah, itu semua tentunya harus diawali dari kita ya, yang semuanya berdasar tentunya daripada ilmu. Nah, makanya sesi berikutnya ya, sebagaimana tadi saya katakan,
ini dalam satu video nanti ada tausiah ada Agi, makanya sesuai ini sikot tausiah berdiri Agi duduk gitu ya. Siap.